Disadari atau tidak, beberapa hal besar dalam hidup ini terkadang terlaksana tanpa sebuah rencana, dan tak jarang yang sudah apik terencana, tak sedikit yang tak terlaksana. Mungkin begitulah hidup. Bagaimanapun, pahit manisnya harus tetap kita jalani. Sekitar pukul 14.32, setelah diskusi singkat mengenai trek dan jarak yang akan ditempuh, saya bersama 3 kawan saya segera bergegas menuju titik utama untuk memulai sebuah perjalanan. Untuk kali ini, sedikit berbeda dari perjalanan yang sudah-sudah. Karena di perjalanan ini, saya ditemani oleh 3 kawan dari desa seberang, yang tentunya akan saya perkenalkan satu persatu di perjalanan nanti. Jarak tempuh dari tempat tinggal kawan saya dengan titik awal berjalan memang tidak begitu jauh. Mungkin hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Namun karena jam sudah menunjukkan pukul 2:30 lebih, itu yang menyebabkan kami untuk memacu kuda besi sedikit lebih cepat. Karena supaya ketika mulai berjalan nanti, tidak terlalu sore. Kini kuda besi yang kami pacu menyusuri jalan kecil yang diapit di antara rumah warga sekitar. Dan ini yang menjadi penanda bahwa akan segera sampai ke penghujung jalan di kampung ini, atau tempat untuk memarkir kuda besi, sekaligus titik awal untuk memulai berjalan. Baru saja sampai di tempat untuk memarkir kuda besi, mata kami sudah dimanjakan oleh keindahan alam yang terhampar di depan sana. Tidak cukup di situ, akan tetapi keramahan warga sekitar pun membuat kami merasa nyaman dan diterima untuk berkunjung ke sini. Setelah sedikit berbincang dan menitipkan kuda besi ke warga sekitar, setelah itu kami mulai berjalan menuju tempat tujuan. Pematang sawah menjadi trek pembuka untuk perjalanan kali ini, dengan kontur tanah yang basah dan sedikit becek. Sesekali kami berpapasan dengan warga sekitar, yang sudah dapat dipastikan mereka habis bertani. Di perjalanan ini kami tidak bisa berjalan santai, karena menurut penuturan warga sekitar, jarak yang akan kami tempuh saat ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Itu pun jika ditempuh tanpa banyak berhenti untuk beristirahat. Karena tujuan kami kali ini hanya untuk menyambangi dan pulang lagi. Mirip seperti mantanmu. Sebab itu kami harus berjalan cepat, agar tidak sampai kemalaman di dalam hutan. Kondisi berjalan cepat ini mungkin tidak akan terjadi jika tujuan awalnya untuk bermalam di dalam hutan. Untuk ukuran seseorang yang jarang berolahraga seperti saya, berjalan cepat seperti ini tentu saja begitu menguras energi, sebab hanya ada jeda sedikit untuk mengatur napas. Setelah itu, harus berjalan cepat kembali, karena jika tidak begitu, saya akan tertinggal jauh. Meski sebetulnya, kawan-kawan saya masih bisa diajak kompromi untuk menunggu. Namun, saya lebih merasa kurang enak kepada mereka. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya kami sampai di sebuah persimpangan. Di sini kami kebingungan. Sebab itu, di sini kami berhenti untuk beberapa saat, sembari menghubungi seorang kawan yang pernah menyambangi tempat yang saat ini akan kami tuju. Sambil menunggu jawaban, sambil mengistirahatkan badan dengan nilai plus hamparan pemandangan. Beruntungnya kawan yang kami hubungi cepat merespon. Meski sedikit meraba-raba, samar-samar dia masih ingat jalurnya. Untuk mengantisipasi akan hilangnya sinyal di dalam hutan nanti, di sini kami menanyakan arah-arah jalur mana saja yang harus kami ambil di dalam hutan nanti dengan lebih jelas. Baru setelah itu, kami mulai berjalan kembali.
Perlahan namun pasti, langkah kaki ini membawa kami masuk ke hutan lebih dalam. Di kiri dan kanan jalur tumbuh pohon-pohon besar dengan daun yang begitu rimbun, sehingga kami yang berjalan di bawahnya merasa diteduhi, sebab cahaya matahari tidak dapat dengan leluasa menembusnya. Ya, meski efek lainnya membuat sedikit gelap. Setelah melewati trek yang begitu rimbun, di depan kami kini terdapat sebuah sungai yang tentunya harus kami lewati. Tapi rasa-rasanya ini masih cukup mudah karena ukuran sungai yang tidak begitu lebar. Kemudian setelahnya, kami sampai ke sebuah tempat yang sepertinya tempat ini ada yang mengelola karena terlihat begitu terurus dan tertata. Dan sebelum masuk hutan lebih dalam lagi, di sini kami menyempatkan untuk beristirahat sejenak, sekedar untuk mengatur napas dan membasahi tenggorokan. Musabab hari sudah semakin sore, ditambah jarak yang harus kami tempuh masih cukup jauh. Dua kondisi itu membuat kami tak bisa berlama-lama untuk beristirahat. Maka dengan langkah yang sudah mulai sedikit gontai, kami mulai lanjut berjalan kembali. Baru berjalan beberapa meter setelah istirahat tadi, kami sudah dihadapkan dengan sungai kembali. Lagi-lagi di sini kami kebingungan, karena di seberang sungai sana terlihat seperti tidak ada jalur untuk dilewati. Apakah kami salah arah? Semoga saja tidak. Di sini kami sedikit berkompromi. Kemudian setelah itu memutuskan untuk lanjut kembali. Sebab jika melihat petunjuk dari seorang kawannya kami hubungi tadi, arahnya sudah betul. Setelah sedikit berusaha, beruntungnya jalur itu kami temukan, sehingga di sini kami berjalan dengan cepat. Oh iya, di awal tadi saya sempat mengatakan akan mengenalkan satu persatu kawan perjalanan saya kali ini. Baik, saya mulai perkenalkan pria berpostur tubuh tinggi ini. Namanya Teguh. Di antara kami berempat, dia yang paling berpengalaman dalam urusan keluar masuk hutan. Bahkan di perjalanan kali ini pun, dia yang paling kami andalkan. Teguh. Semakin dalam memasuki hutan, semakin besar ukuran pepohonan, maka semakin rimbun juga daun-daun menutupi cahaya matahari, sehingga kondisi bertambah semakin gelap. Kontur tanah yang kami pijak pun basah dan becek. Suasananya begitu khas. Di sini sebenarnya gerimis sempat turun. Saya hampir saja meminta untuk balik kanan dan pulang. Namun kawan saya menyarankan untuk melanjutkan. Tanggung, sebentar lagi, ujarnya. Akan tetapi ketika berjalan sembari asik berbincang, di depan sana terdapat pohon tumbang, sehingga menghalangi jalur yang seharusnya kami lewati. Maka mau tak mau, kami harus berjalan menyusuri sungai, sampai bertemu jalur utama. Baik. Setelah tadi saya memperkenalkan seorang kawan bernama Teguh,
Kini giliran saya memperkenalkan pria bertubuh kekar ini. Namanya Ramlan. Dari penuturan cerita dia selama ini, saya dapat menyimpulkan bahwa dia pria kesepian, banyak mendekati atau didekati wanita, tapi sampai saat ini belum ada satupun yang benar-benar dia miliki. Malang sekali memang nasibnya. Lagi-lagi kami harus menyeberangi sungai. Dari sejak tadi, ini entah yang keberapa kali. Yang jelas airnya begitu dingin, mirip seperti air dari dalam kulkas. Setelah tadi memperkenalkan Teguh dan Ramlan, kini giliran saya memperkenalkan pria yang paling lincah di perjalanan kali ini. Namanya Ahmad. Selama saya berkawan dengan dia, ketika libur bekerja, Ahmad ini lebih senang mengisi harinya dengan tertidur. Sangat jarang berkeliaran, mungkin kecuali ketika dengan kekasihnya. Ketika sedang asik berjalan, tiba-tiba saja jalur di depan kami buntu. Sepertinya kami salah mengambil arah, dan itu memaksa kami untuk membuka jalur, hingga sampai menemukan jalur utama yang semestinya kami lewati. Beruntungnya itu tidak terjadi begitu lama. Setelah menerobos rapatnya berbagai tumbuhan, jalur utama akhirnya kami temukan. Dari sini ritme berjalan kami semakin tak beraturan. Suasana semakin gelap. Di lain sisi, kami juga tidak tahu berapa jauh lagi jalan yang harus kami tempuh. Karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda jika curug yang kami tuju semakin dekat. Yang bisa kami lakukan saat ini hanyalah terus berjalan, sampai pada akhirnya menemukannya. Sialnya, selain rasa lelah yang terus menghinggapi sejak tadi, kini perut mulai merasa lapar. Dan cerobohnya, kami hanya membawa air mineral, tidak dengan camilannya. Imbasnya tubuh ini bertambah semakin lemas. Setelah terus-menerus berjalan dengan ritme yang tidak teratur, di suatu titik kami bersepakat untuk beristirahat sejenak, mengatur napas yang sudah terengah-engah, sembari membasahi tenggorokan yang terasa kering. Sebagai formalitas, kami menambahkan sedikit obrolan di dalamnya. Sedikit energi telah kembali mengisi tubuh. Sebab itu kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan tanpa pernah disangka, ternyata Curug Trisula yang kami tuju sudah semakin dekat. Akan tetapi deburan airnya tidak terdengar, sehingga tadi kami menyangka masih jauh. Sebab itu kami semakin mempercepat langkah. Akan tetapi kami tidak serta-merta langsung menuju ke curug tersebut. Di sini kami lebih memilih untuk beristirahat sejenak, sembari mengisi botol dengan air. Setelah itu kami kembali menuju tempat yang terbilang cukup lapang. Sepertinya tempat ini biasa dijadikan untuk mendirikan tenda bagi mereka yang hendak bermalam di sini. Sebelum pada akhirnya kami menuju ke titik letaknya curug, meski sebenarnya sudah semakin sore dan semakin gelap, akan tetapi di sini kami mencoba untuk santai sejenak, mencoba mengembalikan energi, sekaligus sembari menyalakan api untuk memasak air.
Namun untuk menyalakan api di dalam hutan basah seperti ini, ternyata tidak semudah seperti yang diperkirakan. Karena ranting-ranting yang berserakan di sini basah. Sebab itu perlu usaha lebih untuk sampai bisa menyala. Sementara Teguh dan Ramlan masih saja mengurusi api, saya dengan Ahmad memutuskan untuk bergegas menuju curug. Trek yang harus dilewati pun cukup sulit. Bebatuan yang cukup besar dan sedikit berlumut. Dan itu membuat licin. Dengan langkah yang begitu gontai, musabab mengandalkan sisa-sisa tenaga, saya terus berjalan. Hingga pada akhirnya, sampai juga. Ketika menyeberangi sungai di bawahnya, airnya begitu dingin, terasa seperti menusuk tulang, ditambah hembusan angin yang cukup kencang, efek dari jatuhnya air. Dilihat dari sudut manapun, Curug Trisula ini sungguh begitu mempesona. Perjalanan yang begitu melelahkan pun terbayar lunas dengan kecantikannya. Namun sayangnya di sini kami tidak bisa berlama-lama. Setelah puas merekam dan sedikit selebrasi, kami harus segera bergegas pulang. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Indonesia. Dari hati untuk Bumi Pertiwi.